Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan senantiasa menyertai kami. Bahkan ketika kami istirahat tidur, Tuhan telah melindungi kami. Dan pagi hari ini, Tuhan Yesus memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hidup yang baru di hari yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman-Mu hari ini akan menolong dan menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Marilah kita membaca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, mengucap syukurlah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata mengucap syukur tidak mudah diucapkan untuk diri sendiri. Tetapi jika kita untuk memotivasi orang lain, mungkin sangat mudah kita ucapkan. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar dan harus terus berjuang untuk mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu adalah keharusan dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kekristenan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar mengucap syukur karena Tuhan juga yang menghendakinya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Saudara, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk hidup senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita akan mudah bersyukur kepada Tuhan ketika kita ada dalam keadaan baik. Tetapi bagaimana jika kita ada dalam keadaan yang tidak baik? Hari ini Tuhan mengatakan, tetaplah mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur juga menandakan bahwa kehidupan kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jika hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, kita akan bersyukur dan menjalani kehidupan kita ini dengan hati yang bersyukur. Selain itu, saudara-saudara, kita hidup bersyukur dalam segala hal, itu juga adalah ciri dari hidup orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita katakan bahwa kita ini beriman kepada Tuhan, tapi kita sangat sulit bersyukur kepada Tuhan, khususnya ketika kita ada dalam situasi dan keadaan yang tidak baik. Orang yang beriman kepada Tuhan akan mampu menjalani hidup ini dengan syukur kepada Tuhan, baik ketika kita dalam keadaan baik maupun ketika kita dalam keadaan tidak baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata mengucap syukur itu adalah pilihan, bukan perasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, kita akan mudah untuk mengucap syukur dalam suasana hati yang baik, suasana hati yang penuh gembira, dan
suasana hati yang penuh sukacita. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, disinilah letak pilihan kita. Apakah kita memilih untuk bersyukur ketika kita ada dalam keadaan baik saja, atau kita juga akan memilih mengucap syukur ketika kita ada dalam keadaan yang tidak baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap memilih bersyukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Saudara, jika kita menjalani kehidupan kita dengan hati yang selalu bersyukur, maka kita akan menjalani hidup kita dengan sukacita. Kita akan lebih bahagia, kita akan lebih sehat, kita akan lebih memiliki hati dan pikiran yang positif, dan akan terus melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita dalam keadaan sukacita. Kita akan melihat bahwa tangan Tuhan turun tangan untuk menolong kita ketika kita dalam keadaan yang tidak baik. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah salah ketika Dia berfirman, ketika Dia memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam suka maupun duka. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik ketika kita bersuka cita maupun ketika kita ada dalam keadaan tidak baik. Jadi saudara-saudara, jalanilah kehidupan kita dengan hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Jadikanlah kami sebagai pribadi yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun situasi dan keadaan kami, baik ketika kami senang maupun ketika kami ada dalam tantangan hidup kami. Terpujilah Tuhan yang telah berfirman bagi kami. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan Jemaat GKO Sulafidi Sentani dan juga seluruh kehidupan saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ikut beribadah, ambil bagian dalam renungan pagi ini. Tuhan kiranya akan menyertai kehidupan kami di hari ini. Di awal minggu yang baru ini, Tuhan akan menolong kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi dalam hidup ini Tuhan, dalam tugas dan kerja kami, berikan kami hati yang selalu bersyukur. Tuhan kiranya akan memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami, dan juga dalam setiap pelayanan kami. Berkatilah umat-Mu yang hari ini bersyukur, karena mereka boleh berulang tahun. Tuhan kiranya akan menyembuhkan mereka yang sakit, dan menguatkan iman mereka yang sedang ada dalam proses tantangan dan juga dalam pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.